Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Reza Marafansyah. Saya dari Universitas Negeri Surabaya. Asal saya dari Blora, Jawa Tengah. Kali ini saya akan menceritakan kearifan budaya yang ada di Blora. Blora merupakan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten yang kaya dengan hutan jati dan hasil minyaknya. Masyarakat Blora yang mayoritas petani memiliki suatu tradisi kebudayaan yang dinamakan gas deso atau yang dikenal sebagai sedekah bumi, yang pada dasarnya suatu upacara adat untuk mensyukuri hasil buminya. Mayoritas penduduk Blora yang berprofesi sebagai petani di pedesaan yang membuat tradisi ini masih terlestarikan hingga saat ini. Tradisi tahunan ini biasanya dilakukan tepat setelah panen raya atau dilaksanakan di bulan Selo dalam kalender Jawa atau 1 bulan setelah bulan Syawal dalam kalender Hijriah. Gas deso atau sedekah bumi di desa-desa yang ada di Kabupaten Blora juga dijadikan sebagai ajang berkumpul dan bersilaturahmi antar warga desa. Dalam tradisi ini, hampir seluruh warga desa ikut menyumbangkan makanan yang berupa ambeng nasi dan lauk pauk. Warga yang datang memanggul nasi bungkus dan buah-buahan hasil bumi dari rumah sampai ke lokasi yang umumnya dilakukan di sendang atau tempat mata air di desa yang sudah lama ada. Sebelum disantap bersama, semua bawaan warga akan didoakan, dan biasanya pada malam setelah berkumpulnya warga di sendang akan ada tontonan yang menghibur warga seperti wayang kulit, ketoprak, tayub, atau yang lainnya tergantung kesukaan warga di sana. Dan tontonan tersebut biasanya dibiayai dari uang masyarakat secara iuran bersama. Tak hanya sedekah bumi, ada tradisi di Blora, namanya tradisi Suronan. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat biasanya dengan mementaskan pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Tradisi ini untuk menyambut tahun baru Islam. Sebagian warga di Kabupaten Blora juga masih mempertahankan tradisi membersihkan atau menyuci benda pusaka peninggalan nenek moyangnya pada bulan Suro, atau biasanya tradisi ini disebut jamasan pusaka. Selain itu, dalam bulan Suro, masyarakat juga melaksanakan tironan. Tironan adalah cara masyarakat Jawa untuk memperingati weton. Jika pada bulan Suro terdapat hari weton kita, biasanya diperingati dengan cara membuat makanan atau ambeng. Kemudian ambeng atau makanan tersebut dibagikan kepada tetangga sekitar. Tradisi wetonan juga masih sering dilakukan nenek saya untuk saya. Weton yang berarti keluar, tradisi ini merupakan peringatan lahirnya seseorang. Peringatan ini dimaksud untuk mendoakan bayi ataupun seseorang yang sudah dewasa agar terhindar dari bahaya, mendoakan agar memiliki umur panjang, dan mendoakan keberkahan. Dan masyarakat Jawa percaya dengan didoakannya seseorang pada wetonnya membuat seseorang lebih pintar. Wetonan ini biasanya dilakukan dengan mengumpulkan anak-anak atau orang dewasa dan disuguhi makanan, biasanya bubur nasi atau nasi kuning, dan didoakan bersama. Untuk wetonan yang dilakukan untuk bayi biasanya akan lebih rumit lagi. Ada syarat yang harus dipenuhi, seperti ada tumpangan, uang logam, dan masih banyak lainnya. Tak hanya di bulan Suro, wetonan ini biasanya dilakukan nenek saya setiap weton saya, tidak harus pada bulan Suro. Ada satu tradisi lagi dari Jawa yang pernah saya saksikan saat adik dari ibu saya menikah. Ada satu tradisi yang dinamakan siraman. Tradisi ini dilakukan dengan menyiramkan air jenis yang diberi bunga kepada pengantin. Adat budaya siraman ini dimaksud agar pengantin bersih suci lahir dan batinnya dan siap memulai kehidupan berumah tangga. Dan ketika prosesi pernikahan berlangsung, sudah bersih dan suci baik jasmani maupun rohaninya. Dan di Blora biasanya ada kegiatan nyekar atau berkunjung ke makam saudara atau keluarga yang sudah meninggal. Kebiasaan nyekar atau ziarah kubur menjadi tradisi yang umum dilakukan saat Idul Fitri. Ziarah kubur ini biasanya dilakukan dengan membersihkan makam, menabur bunga, dan mendoakan yang sudah meninggal. Di desa nenek saya juga masih ada tradisi jimpitan. Tradisi ini merupakan gotong royong dengan menabung secara bersama untuk digunakan membiayai kepentingan bersama. Di desa nenek saya, jimpitan digunakan untuk membiayai kegiatan mengaji, membenahi jalan, dan masih banyak lainnya. Jimpitan ini biasanya dilakukan masyarakat setiap hari Jumat dengan memasukkan uang seikhlasnya di wadah yang tergantung di depan rumahnya.
Di desa nenek saya juga masih mengenal tradisi gotong royong dalam membangun rumah warga. Tradisi ini biasanya disebut sambatan atau nyambat. Tradisi sambatan atau nyambat tradisi untuk meminta pertolongan kepada warga masyarakat yang bersifat massal untuk membantu keluarga yang sedang memiliki keperluan atau sedang terkena musibah. Tradisi yang mulai pudar di Blora sendiri tradisi gotong royong dalam pertanian. Dahulu masih ada tradisi mengolah lahan pertanian secara bersama dan gotong royong dengan imbal hasil makan bersama. Saat ini sudah mulai tergerus dan hilang karena mulai masuknya paham-paham dari luar. Komersialisasi jasa yang semakin marak dilakukan membuat ancaman bagi tradisi gotong royong di pertanian. Namun masih ada sebagian masyarakat di Blora yang masih menerapkan gotong royong di pertanian. Biasanya masyarakat yang masih memegang teguh ajaran Shamanisme. Lalu ada tradisi mendak kematian. Ini istilah dalam acara memperingati kematian setelah 1 tahun pasca kematian. Sebenarnya masih banyak tradisi Jawa yang lainnya ya dalam memperingati hari kematian. Mulai dari nelung dino atau 3 harian, ngitung dino itu 7 harinya, matang puluh itu 40 harinya, lalu nyatos itu 100 harinya, dan mendak pisan itu 1 tahun pertama, lalu mendak pindo itu 2 tahunnya, lalu nyewu itu 1000 hari pasca kematian. Setelah 1000 hari, istilahnya berubah menjadi haul. Dalam bahasa Arab, haul berarti 1 tahun. Sebutan haul adalah untuk 1 tahun berikutnya setelah nyewu atau 1000 hari. Tradisi ini dilakukan dengan bancaan atau bisa dikatakan doa bersama yang disuguhi makanan dan bingkisan untuk yang di rumah berupa makanan dan jajan. Dan ada tradisi maulutan atau familiar dengan nama Maulid Nabi ya, dalam adat Jawa. Dalam adat Jawa mempunyai arti sebagai hari peringatan lahirnya Nabi Muhammad. Pelaksanaan perayaan ini adalah setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Dan yang terakhir ada tradisi yang namanya lamporan. Tradisi ini biasanya dilaksanakan di Kunden Blora. Lamporan di Kunden berbeda artinya dengan waden atau makhluk halus, namun berarti api obor. Dengan tradisi ini masyarakat mempercayai sebagai tradisi tolak bala. Maksudnya untuk menghalau hal-hal yang sekiranya merupakan gangguan bagi para petani dan peternak pada waktu itu. Pencetusnya diadakannya tradisi lampor ini adalah Ibu Manik yang merupakan anak dari Doro Sumo yang merupakan tokoh masyarakat. Tradisi ini tak jauh karena adanya mitologi Nyi Roro Kidul dan Dewi Sri. Masyarakat Jawa yang menganggap Dewi Sri sebagai dewi kesuburan dan Nyi Roro Kidul yang dianggap dapat melepaskan roh jahat yang mengganggu petani. Tradisi ini dilakukan setiap tahunnya ditunjukkan untuk menghindari patuk atau gagal panen. Tradisi ini juga biasanya dilakukan di bulan Suro. Itu tradisi atau kearifan budaya yang pernah saya lihat dan bisa saya ceritakan. Kali ini cukup sampai di sini saja dan terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu.